Halo teman-teman semua, saya Naila Salsabila dengan NIM 302250112 dari program studi ilmu hadis. Nah, pernah nggak sih kita berpikir setelah masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang terjadi dengan dunia Islam, apakah peradaban Islam langsung mengalami kemunduran? Ternyata tidak. Justru ketika kekuasaan Abbasiyah mulai melemah, itu muncul berbagai dinasti kecil yang mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban Islam. Meskipun disebut dinasti kecil, pengaruh mereka tidak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun pusat-pusat pendidikan, terus memperluas perdagangan hingga meninggalkan warisan yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal lebih dekat dinasti-dinasti kecil yang berada di sekitar Baghdad dan Afrika Utara. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari dinasti Buwaihiyah. Dinasti ini didirikan oleh 3 bersaudara keturunan Persia, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad bin Buawai pada tahun 945 Masehi. Selama masa pemerintahannya, dinasti Buwaihiyah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendukung para ulama dan ilmuwan membangun perpustakaan, memperbaiki sistem pemerintahan, serta membangun fasilitas umum. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik internal dan melemahnya kekuatan militer membuat dinasti ini tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya, pada tahun 1505 Masehi, Baghdad berhasil dikuasai oleh dinasti Seljuk. Setelah berakhirnya kekuasaan Buawiyah, muncullah dinasti Seljuk. Dinasti ini berasal dari suku Turki Oghuz dan dipimpin oleh Tughril-Beg. Kehadiran Seljuk membawa perubahan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pendirian Madrasah Nizamiyah oleh Wazir Nizam al-Mulk. Madrasah ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat terkenal dan melahirkan banyak ulama besar, salah satunya Imam Ghazali. Selain itu, dinasti Seljuk juga memperkuat sistem perdagangan, membangun jalan dan pasar, serta menjaga keamanan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Namun, setelah mengalami konflik perebutan kekuasaan dan serangan dari bangsa Mongol, dinasti Seljuk akhirnya mengalami kemunduran. Selanjutnya, dinasti-dinasti kecil di Afrika Utara. Yang pertama itu ada dinasti Ahlabiyah. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab di wilayah Ifriqiya atau Tunisia saat ini. Meskipun masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah, mereka memiliki kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Kontribusi terbesar dinasti ini terlihat dalam pembangunan sistem irigasi yang mampu meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, mereka membangun berbagai masjid, benteng, dan fasilitas umum. Keberhasilan lainnya adalah ekspansi ke Pulau Sisilia yang menjadi salah satu jalur penyebaran Islam ke wilayah Eropa Selatan. Namun, lemahnya pemerintahan serta munculnya gerakan Fatimiyah menyebabkan dinasti Ahlabiyah akhirnya runtuh. Kemudian ada dinasti Fatimiyah. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi dan kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mesir dengan membangun kota Kairo. Salah satu warisan terbesarnya adalah berdirinya Universitas Al-Azhar yang hingga saat ini masih dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Selain itu, Fatimiyah juga berhasil mengembangkan perdagangan internasional sehingga perekonomian mereka berkembang sangat pesat. Sayangnya, konflik
internal, krisis ekonomi, dan tekanan dari perang salib membuat dinasti ini akhirnya berakhir setelah kekuasaan diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya ada dinasti Morabitun atau Al-Moravid. Dinasti ini berhasil menyatukan berbagai suku Berber di Afrika Utara dan memperluas wilayah kekuasaan hingga Andalusia. Mereka berperan penting dalam mempertahankan wilayah Islam dari serangan kerajaan Kristen di Spanyol. Selain itu, perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dan Afrika Utara juga berkembang pesat pada masa ini. Namun, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan membuat kekuasaan Morabitun akhirnya digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Nah, selanjutnya itu dinasti Muwahhidun. Dinasti ini dikenal sebagai gerakan pembaruan yang menekankan ajaran tauhid. Pada masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Salah satu tokoh besar yang lahir pada masa itu adalah Ibnu Rushd, seorang filsuf dan ilmuwan yang pemikirannya memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam maupun Barat. Selain itu, Muwahhidun juga meninggalkan banyak bangunan megah yang menjadi bukti kemajuan arsitektur Islam pada masa itu. Namun, setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 Masehi, kekuatan mereka semakin melemah hingga akhirnya runtuh. Nah, melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa besar atau kecilnya sebuah dinasti bukanlah ukuran dari besarnya kontribusi yang diberikan. Justru dari dinasti-dinasti kecil inilah lahir berbagai pusat ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, dan perkembangan kebudayaan Islam yang pengaruhnya masih dapat kita rasakan hingga sekarang. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam dan membawa kita semakin menghargai warisan para pendahulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih.